Baik, selamat pagi para pemirsa Mercy Channel di seluruh Indonesia. Kembali lagi dengan saya Andreas dan Pak Insinyur Manuntun Sitinjak. Selamat pagi Pak. Sehat ya Pak ya? Sehat. Luar biasa Pak. Baik, kita akan kembali kepada pertanyaan-pertanyaan kita Pak. Minggu lalu kan kita sudah membahas pertanyaan tentang perbedaan antara MLM dengan money game ya Pak ya, piramida, Ponzi seperti itu ya Pak ya. Nah, hari ini kita kembali membahas Pak tentunya apa yang menjadi dasar-dasar ya Pak ya, artinya dalam membangun bisnis jaringan. Pertanyaan pertama Pak, apa kira-kira keahlian dasar Pak? Keahlian dasar untuk kita bisa membangun jaringan itu menjadi sukses Pak. Kira-kira menurut Pak Manuntun apa Pak? Basic skill gitu. Basic skill, betul. Basic skill, ya. Yang namanya skill itu memang diperlukan untuk melakukan apapun, ya kan. Kalau mau jadi pemain bola harus punya skill. Iya, betul. Menendang bola, mengirim bola dan sebagainya kan gitu. Nah, dalam bisnis jaringan atau multi level juga kita kalau ingin menjadi bisnis multi level kita harus paham skill yang harus dimiliki, skill yang harus diasah ya. Nah, setidaknya ada 6 hal Pak Andre ya. Yang pertama itu adalah membuat jadwal atau schedule. Jadwal itu apa yang harus dilakukan, kapan, kemudian siapa yang harus melakukan, setidaknya itu ya, sehingga terutama bikin dulu jadwal pribadi sebelum kita jadwal tim. Nanti hari ini saya mau ngapain, jam sekian sampai jam sekian apa yang harus saya lakukan, jam sekian sampai jam sekian apa yang harus saya lakukan, apa yang harus tim saya lakukan. Nah, terutama membuat janji ya. Jadi kita harus bertemu orang kan, atau setidaknya kita akan berkomunikasi dengan orang walaupun itu lewat telepon atau WA. Tapi ada jadwal sehingga sebelum kita bertemu dengan orang atau berkomunikasi dengan orang itu sudah kita susun dulu jadwalnya, sehingga yang pertama kita tidak miss dan yang kedua ya, memang terlihat profesional gitu loh. Iya, Cukup datang ya, terus nawarin bisnis tapi sudah schedule gitu ya, itu yang pertama. Jadi terlihat profesional dan memang kita bisa lebih mengalokasikan waktu kita lebih ada persiapan ya. Satu hal penting menurut saya dalam membuat schedule atau katakanlah daftar aktivitas ya, kan apa yang harus kita lakukan besok itu kan menjadi isi dari schedule. Ya. Itu saya sarankan dia lakukan 1 hari atau malam sebelumnya setidaknya. Nah, sehingga besok kita nggak mikir lagi apa yang harus lakukan. Nah, itu sudah kita bisa langsung running dari pagi sekali gitu Pak. Itu yang pertama, schedulingnya. Lalu yang kedua adalah keahlian dalam menjual dan selling. Nah, ini harus dipahami. Nah, jadi seringkali dalam menjual itu kita punya produk, kita tawarkan saja. Memang betul tawarkan saja, tetapi kita harus tahu langkah-langkahnya. Kita harus tahu apa yang menjadi keinginan ataupun dan kebutuhan dari orang yang akan menjadi calon konsumen kita. Nah, kita harus dulu apa maunya mereka, apa keinginan mereka, sehingga nanti saat menawarkan produk kita atau menawarkan bisnis kita akan tepat sasaran. Kita akan mengetahui apa maunya mereka. Contoh mereka, misalnya ada yang butuh produknya supaya kita sehat terus, atau mungkin ada saudara yang sakit, lebih kita fokuskan nanti kepada produknya, walaupun bisnis tetap kita sebutkan ya. Tapi kalau mereka misalnya mengatakan, saya kasih tapi ini kantong saya nggak sehat, misalnya gitu kan. Nah, berarti kan kepada bisnisnya lah kita lebih masuk gitu. Atau mungkin dia ingin jalan-jalan barangkali ke luar negeri, kita tawarkan, ini ada jalan-jalannya nih ke luar negeri. Pokoknya yang tepat dengan keinginan mereka. Nah, kalau keinginan mereka sudah tepat kita tawarkan. Nah, itu bukan lagi hanya kepentingan kita, tetapi menjadi kepentingan dia. Gitu. Itu prinsip yang kami dalam menjual. Yang ketiga adalah merekrut ya. Merekrut itu artinya orang mau menjadi anggota tim kita. Orang mau melakukan seperti apa yang kita lakukan, gitu ya. Nah, jadi hal penting dalam merekrut ini adalah juga tadi seperti menjual, kita tahu dulu apa maunya mereka
dan tampillah kita seperti orang yang mereka inginkan gitu. Iya. Makanya dalam hal perekrut ataupun kita presentasi atau bertemu orang, usahakan berpakaian rapi, ya, tampil rapi, jangan pakai sendal gitu kan, pakai sepatu, tampil profesional, bicara dengan ya profesional gitu ya, dengan tegas, walaupun tetap dengan senyum dan sebagainya. Tetapi dalam merekrut ini bagaimana orang ingin seperti kita gitu. Iya. Nah kalau kita kelihatannya kita lemas, ya kan berpakaiannya pun nggak jelas, ya nggak mau dia. Nanti saya seperti kamu jadi lemas, padahal saya bersemangat gitu kan. Apalagi kamu berpakaiannya nggak jelas melihat, nah, dia udah nggak mau gitu loh. Jadi tentu penampilan fisik kita pun mau saat kita berbicara ya dalam merekrut itu penting. Bagaimana supaya kita ini seperti yang mereka inginkan gitu ya. Dan juga dalam merekrut itu juga memang harus ada keinginan dari hati kita bahwa kita merekrut mereka adalah dalam rangka kita mengangkat kehidupan mereka itu dulu. Nah, sehingga orang nanti bisa mendeteksi itu, oh ya ini orang ini tulus nih, ingin bantu saya gitu kan. Nah, kita merekrut itu kan tujuannya bukan supaya kita dapat uang, jangan. Di hati kita adalah bagaimana kita ingin mengangkat mereka, membantu mereka, uplifting ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah membangun hubungan atau membangun relasi, karena kita kan membangun tim. Ya, sebuah impian besar itu hanya bisa diwujudkan oleh tim. Tidak ada impian besar yang bisa diwujudkan sendiri. Jadi jangan berpikir menjalankan multi level sendiri terus ada. Menjalankan bisnis multi level adalah kita lakukan bersama-sama dalam tim yang benar-benar sehati, yang benar-benar satu visi dan mau bekerja sama. Nah, sehingga nanti impian-impian besar bisa dicapai. Maka kita harus membangun relasi, kita harus connected dulu. Membangun relasi namanya juga relasi, connect. Kita harus connect dulu dengan orang, baru kita bisa bergerak bersama-sama tentunya ya. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah mentoring. Mentoring itu membimbing lah kalau dibilang ya. Jadi leader itu seorang pemain multi level itu tidak hanya sekedar leader, apalagi seperti manajer gitu ya. Nah, tapi dia harus menjadi pembimbing yang handal. Pembimbing itu atau mentor itu tidak hanya seperti guru. Kalau guru kan mengajar saja, tapi mentoring itu lebih kepada kita membimbing. Jadi juga tadi diawali dari koneksi kita dengan mereka, lalu kita akan mulai nanti membimbing mereka step by step untuk bisa menguasai skill di multi level gitu ya, sehingga mereka pun dengan gembira bisa melaksanakan gitu Pak, menjalankannya bersama-sama kita dalam tim ya. Dan keahlian nomor 6 itu adalah ya tetap butuh manajemen tentunya ya, pengelolaan ya, bagaimana kita mengelola diri kita, bagaimana mungkin mengelola stok kita, bagaimana mengelola waktu kita. Jadi kalau member kita jaraknya jauh-jauh ya, itu bagaimana nanti transportasinya ke sana ya. Misalnya kalau kita bonus belum besar ya jangan yang jauh-jauh dulu ya kan, untuk berangkatnya gunakan HP ya kan, berkomunikasi dengan mereka. Tapi coba dari yang dekat-dekat dulu gitu ya, sehingga kita bisa lebih kelola dari segi keuangan kita, karena kan butuh sumber daya kita gitu loh. Contoh misalnya waktu juga demikian ya, harus bisa mengelola waktu ya kan, jangan tidur terlalu malam ya kan, terlalu malam jam 2, jam 3, akhirnya besoknya bangun jam 10 ya kan, terus udah kurang sehat ya. Nah, ini penting sekali ya, pertama kita kan menjalankan bisnisnya kita harus tetap sehat lah ya. Saya sih sarankan dengan teman-teman jangan tidur di atas jam 11, sebelum jam 11 malam atau maksimal jam 11 malam tidur lah ya kan, sampai jam 1, jam 2. Kalau mau bangun pagi nanti jam 3, jam 4 nggak apa-apa, karena tubuh kita itu recovery sebenarnya di situ. Iya. Ya, itu contoh pengelolaan gitu kan. Ya, 6 hal itu. Baik Pak. Berarti ada kiat-kiat sendiri Pak ya, ada 6 hal tadi yang saya catat. Skill ya, skillnya ya, basic skillnya ada. Basic skill. Ada 6 ya Pak ya, langkah-langkahnya. Jadi kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya Pak. Tadi kan sempat saya dengar tuh Pak, Bapak pas bahas ya tentang namanya membangun relasi. Yes. Ini pertanyaannya menarik Pak. Artinya membangun relasi itu yang seperti apa Pak? Kan sering kita menganggap bahwa tanpa kamu saya bisa, tanpa tim saya bisa gitu Pak. Padahal kan tadi Bapak sempat bahas bahwa membangun relasi itu sangat penting, ya kan? Tidak ada kesuksesan tanpa relasi atau teman gitu ya Pak ya, tim gitu ya. Itu bagaimana Pak menurut Pak menuntut? Ya, jadi saya justru tertarik dengan apa yang dikatakan Pak Andri ini, bahwa ada
mungkin anggapan bahwa tanpa kamu saya juga bisa sendiri kok gitu ya. Nah ini kontraproduktif dengan yang namanya kita ingin mewujudkan hal besar. Jadi ada suatu prinsip dalam membangun tim yang disebut dengan prinsip kebersamaan atau law of significance namanya. Untuk melakukan hal besar itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Untuk melakukan sesuatu yang besar atau yang signifikan itu tidak bisa sendiri. Satu terlalu sedikit untuk mencapai hal yang besar. Jadi kita itu terlalu sedikit. Nah, jadi dalam mencapai hal besar tadi kita harus membangun tim. Berarti kalau bangun tim bukan hanya sendiri dong, gitu ya. Yeah. Nah, karena kita tidak sendiri, maka kita tentu harus punya orang-orang yang menjadi bagian ataupun menjadi anggota daripada tim kita. Nah, bagaimana mengawali itu? Nah, itulah membangun relasi atau hubungan gitu Pak Andre. Karena bagaimana kita bisa jadi satu tim kalau nggak connect? Kita harus connect dulu. Kita diberputar kan gitu ya. Nah itu tim, jadi harus connect dulu gitu. Nah jadi bangunlah hubungan, bangun relasi ya. Yang pertama menurut saya, Pak Andre tadi tanya kira-kira tekniknya bagaimana. Yang pertama dalam membangun relasi tentu adalah bagaimana kita tulus ingin membantu orang lain, memberikan kepada mereka perhatian, ada niat yang tulus dari hati kita, atau kita mensyukuri mereka benar-benar hari dalam jalan kita, bukan hanya karena dia posting karena dapat uangnya, bukan, tetapi karena dia sebagai manusia berada di dalam tim kita tulus untuk membantu dia. Gitu dulu. Jadi dari hati kita dulu kita bersyukur, oh terima kasih ada orang dalam tim saya, mungkin orang ini adalah orang yang sangat potensi, maka mulailah kita bangun relasi. Tapi langkah pertama itu dulu dari hati kita. Orang pasti bisa baca itu Pak Andre, walaupun tidak kita katakan orang yang tulus dengan yang tidak itu pasti bisa dibaca sama orang ya. Nah kemudian yang kedua tentu kita adalah memberikan perhatian untuk menjadi lebih kita berikan perhatian kepada mereka. Perhatian kecil misalnya, contoh menanyakan mengenai ya kamu sarapan belum hari ini, ya kan, gimana anakmu sudah daftar belum sekolah yang baru, atau anakmu sudah lulus, nah seperti itu perhatian gitu loh ya kan. Atau misalnya kita jalan sama tim kita, ya kan, ya diperhatikan apa yang menjadi hal-hal yang mungkin kelihatan sepele tapi bagi mereka itu penting gitu ya. Jadi memperhatikan penting. Kemudian hal yang sangat penting saya kira ini boleh dikatakan tools sebenarnya komunikasi Pak. Ya jadi untuk membangun tim itu sangat diperlukan yang namanya komunikasi. Jadi komunikasi adalah alat yang sangat berguna untuk membangun hubungan tadi kata Pak ya. Nah komunikasi, nah apa itu komunikasi? Seringkali orang salah kaprah ya, orang mengatakan berkomunikasi kalau pintar ngomong berarti pintar komunikasi. No, berkomunikasi itu adalah adanya saling pengertian, kita connect dengan orang lain. Berarti hal pertama yang dilakukan apa dalam komunikasi adalah dengan membuka telinga kita mendengarkan mereka sehingga kita mengerti. Jadi makanya pertama listen dulu. Kenapa kita listen? Kenapa kita mendengar? Supaya kita belajar. Jadi listen, learn. Setelah kita listen, kita dengar, kita learn, kita belajar. Nah, setelah kita belajar mengenai dia, tahu apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi keinginannya, tahu apa yang menjadi kesukaannya, tahu apa yang menjadi harapan-harapannya, apa yang membuat dia senang dan sebagainya, apa yang menjadi keunggulannya. Saat itu kita tahu, maka kita akan bisa bilang itu. Oh, dia senangnya seperti ini, kita masuk ke situ, bicarakan hal itu. Oh, dia inginnya ini, kita katakan kepada dia, saya ingin bantu kamu untuk memenuhi keinginan. Contoh dia mau renovasi rumahnya, ingin beli mobil baru kah, ingin jalan-jalan ke luar negeri kah, ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah tertinggi kah, paling tinggi karena itu kita masuk ke situ. Artinya kita akan mengerti kalau kita mendengarkan. Jadi listen. Setelah kita mengerti orang lain, dengan didengarkan dia pun merasa senang. Coba Pak Andre, kalau kita didengarkan senang kita. Ya. Nah, maka dia pun akan cenderung mendengar kita. Ya, sehingga kita bisa mempengaruhi dia gitu loh, kalau sudah connection. Nah, jadi dalam membangun hubungan itu ya setidaknya 3 hal ini harus kita lakukan. Kita harus tulus, tadi kita berikan perhatian, lalu kita bangun komunikasi dengan mereka sehingga kita connect. Minimal itu Pak. Sebenarnya ada lagi hal yang lain kita bisa bahas di kesempatan lain, tapi setidaknya 3 hal itu sangat penting dalam membangun hubungan Pak. Oke baik Pak, luar biasa. Jadi memang benar-benar ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membangun relasi, tidak sembarangan saja Pak ya. Yes, karena relasi itu dasar dari membangun tim Pak.
Gak mungkin kita jadi satu tim dengan orang yang tidak ada relasi. Ya, karena kita tidak mungkin bisa mempengaruhi orang yang gak ada hubungannya dengan kita. Betul. Yes. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Tadi kan sempat juga dibahas tuh Pak, dari basic skillnya yang Yes. seorang yang membangun jaringan ya Pak ya. Sempat tadi Bapak bahas mentoring Pak. Ini Mentoring. sangat luar biasa pertanyaannya. Mentoring kan jarang sekali orang. Yes. Artinya yang sudah mungkin udah join gitu ya, atau sudah bergabung gitu, ya udah begitu aja. Ya mau sukses syukur Pak ya sudah gitu kan. Iya. Yang penting dia dapat yang namanya mungkin ya dari tadi Bapak bahas mungkin uangnya gitu kan, bukan kepada lebih mentoringnya. Ya. Menurut Pak Manuntun bagaimana Pak tentang Iya. mentoring ini Pak? Jadi yang namanya bisnis itu kan jangka panjang. Multi level ini harusnya diarahkan bagaimana seorang member itu berubah mungkin dari konsumen dan konsumsi produk. Dia akan berubah nanti pada akhirnya menjadi entrepreneur kan gitu. Nah ini kan butuh proses dari dia menjadi pelanggan, mungkin nanti mulai dia belajar, oh ini bagus loh, mulai dia promosi, kemudian nanti dia mulai menjadi punya tim, menjadi manajer dia dalam timnya, kemudian ya setelah itu jadi entrepreneur, jadi pengusaha yang sebenarnya artinya membangun tim, membangun aset. Kenapa menjadi entrepreneur? Seorang entrepreneur itu tugasnya adalah membangun aset. Ya, Thomas Alva Edison menjadi entrepreneur karena dia membangun dari penemuannya, menemukan lampu pijar, dia bisa membangun usaha, dia bikin pabrik lampu pijar, tapi menjadi pengusaha. Nah sama di bisnis multi level juga yang kita bangun apa? Aset. Asetnya itu apa? Asetnya itu adalah orang-orang yang ada dalam timnya. Nah, artinya nilai aset itu bagaimana supaya terus meningkat, maka aset ini harus diperhatikan tentunya. Contoh tadi pabrik lampu yang tadi, bagaimana supaya meningkat? Ya produksinya mungkin makin banyak, cabangnya makin banyak, kualitas yang dihasilkan semakin banyak, karyawan di situ semakin berkualitas, teknologi yang digunakan semakin baik. Contohnya, kan? Nah itu nilainya kan semakin tinggi. Sama ini juga. Nah, bagaimana kita meningkatkan nilai atau value daripada orang-orang yang ada dalam tim kita? Ya, artinya meningkatkan kapasitas mereka gitu loh. Nah, berarti kan di sini harus ada pembelajaran yang menyeluruh. Tidak hanya belajar di kelas. Nah, sebelum saya bicara proses mentoring, saya ingin ingatkan ya bahwa seringkali ini salah kaprah. Kita bisnis multi level ini, ya begitu dia dapat misalkan peringkat manajer misalnya, lalu dia mulai seperti manajer di perusahaan, ya kan? Saya kan manajermu, kamu harus ikut apa yang saya mau. Tidak bisa ya. Ini mempengaruhi orang. Jadi kalau kita mengatakan seperti itu, ya kan kita menguatkan hanya posisi kita saja, belum tentu relasinya bagus. Maka tadi kita harus bangun dulu relasi gitu kan. Saat relasi dengan kita dan adanya yang tulus dari kita membantu, itulah awal dari mentoring. Jadi untuk bisa mementoring orang, untuk bisa membimbing orang, maka kita harus memahami dulu orang itu, bangun dulu komunikasi, bangun dulu relasi, bangun dulu hubungan, maka dia akan nyaman dengan kita. Kalau dia tidak nyaman dengan kita, maka kita tidak bisa membimbing dia Betul. Nah, maka bolehlah kita lakukan mentoring. Kita tahu dulu di mana. Contoh, misalkan kalau kita ingin membimbing anak kecil, apakah dia bisanya masih merangkak? Ya, mungkin kita harus pegang kedua tangannya, mulai dia jadi belajar. Apakah dia sudah mulai melangkah? Mungkin kita tinggal pegang satu tangan saja. Apakah dia sudah mulai berjalan? Kita tinggal dampingi saja, ya kan? Apakah dia sudah mulai berlari? Mungkin tinggal kita awasi saja. Gitu. Mentoring. Maka itu tadi pentingnya kita harus memahami dulu orang yang kita akan mentoring ini. Nah, mentoring ini tujuannya tadi menciptakan mereka dari member biasa menjadi yang mandiri, gitu ya. Jadi kita harus paham bahwa tugas kita mentor. Mentor itu tidak hanya sebagai trainer, bukan hanya sebagai guru atau teacher. Mentor itu adalah pembimbing. Mentor itu tidak hanya mengajarkan teorinya, tetapi dia juga akan membimbing dalam melakukan. Contoh misalnya, cara prospek begini. Ya, ada selling cycle begitu. Nah, mulai dulu pendekatan, daftar nama dan sebagainya. Dan dia sendiri harus membimbing itu, gitu. Dia harus lakukan itu. Oh, gini loh caranya. Itu. Dan seorang pembimbing itu memang harus proses secara umum dalam mentoring itu sebenarnya yang pertama saat kita melakukan mentoring,
langkah pertama adalah saya melakukan, Anda melihat. Jadi seorang mentor itu harus seorang pelaku, bukan orang yang berteori. Dia harus menjadi pelaku, sehingga orang lain melihat. Contoh misalkan ini bagaimana cara melakukan prospek yang benar, melakukan pendekatan yang benar. Dia harus contohkan, orang lain akan melihat. Bagaimana cara melepon dengan benar, telepon dengan benar, orang lain melihat. Betul. Nah, jadi orang lain akan mulai melihat. Yang kita bimbing ini akan mulai melihat ya. Nah, itu tahap pertama. Jadi saya melakukan, Anda melihat. Nah, tahap kedua itu adalah Anda melakukan, saya melihat. Ya, jadi dia melakukan, saya melihat, saya awasi. Berikan masukan-masukan. Ini loh perlu diperbaiki. Nah, ini bisa ditingkatkan lagi. Yang ini sudah bagus. Nah, kita berikan dia masukan-masukan itu sehingga dia lebih yakin gitu ya, dan memperbaiki apa-apa yang perlu diperbaiki. Itu langkah kedua. Anda melakukan, saya melihat. Jadi saya sebagai mentor melihat orang yang lagi saya mentor. Nah, yang ketiga itu adalah Anda melakukan tanpa saya. Nah, jadi dia sudah melakukan tanpa saya. Ya. Jadi tanpa harus saya awasi pun dia sudah bisa melakukan. Ya, itu tahap berikutnya. Nah, tahap selanjutnya adalah Anda melakukan, orang lain melihat. Jadi dia melakukan, kemudian dia sudah mulai melatih orang lain. Itu tahapannya Pak Adrian. Ya. Nah, saat tahapan-tahapan ini sudah dipenuhi, berarti kan nanti akan tercipta. Berarti dari seorang yang dibimbing menjadi pembimbing gitu loh. Kan itu proses dengan tahapan-tahapan yang tadi. Ya. Saya melakukan, kemudian saya melakukan, Anda melihat, Anda melakukan, kemudian Anda melakukan, orang lain melihat, kan gitu. Nah, dengan proses ini maka nanti berubahlah member menjadi pembimbing. Dia akan membimbing lagi berikutnya, jadi pembimbing lagi berikutnya, jadi pembimbing lagi. Jadi mentoring itulah yang akan menghasilkan duplikasi dan multiplikasi. Jadi kita menciptakan regenerasi, menciptakan orang-orang yang bisa menciptakan leader. Saat itu aset kita terbangun, maka kita menjadi entrepreneur. Jadi bisnis multi level entrepreneur itu ya tugas utamanya menjadi mentor. Seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti di sini bisa saya simpulkan ya Pak, dalam tadi dari pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga, ada langkah-langkah ternyata ya, tidak sesimpel yang kita pikirkan, tidak sesimpel yang kita bayangkan ya. Jadi harus ada basic skillnya, ada langkah-langkahnya, Pak ya. Mungkin Simple kalau sebenarnya. simple sekali ya. Kalau orang mau membuka hati dan belajar, simple kok. Ya. Kembali kata kunci Pak, kalau tadi bilang buka hati dan buka telinga ya. Artinya mau mendengarkan untuk perubahan yang luar biasa buat hidupnya. Yes. Kalau saya boleh ilustrasikan berarti seperti tanaman ya Pak ya. Nanti kalau kita rawat baik-baik ya kan, ada langkah-langkah juga kan. Nah, sampai dia bertumbuh, dan itu yang tadi Pak Manu itu terakhir adalah duplikasi dan multiplikasi ya. Artinya ada orang yang kita buat jadi berhasil, dan artinya yang ada untuk hasil dari kita yang kita kerja selama ini, seperti itu Pak ya. Itu adalah menjadi kunci di mana kita bisa sukses dalam membangun jaringan. Ya. Baik, terima kasih Pak Manuntun buat waktunya Pak. Sukses selalu. Semakin luar biasa dalam berbisnis jaringan Pak. Amin. Sedemikian Next Time Channel Indonesia, perbincangan saya dengan Pak Manuntun. Sampai jumpa di puncak Sukses. Terima kasih Pak.